wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Taib ayyuhal ikhwan ya Allah yakum. Sebelum dimulai membaca terlebih dahulu. Baik, pelajaran Darsun, durusun, rumah, baitun, buyutun, masjid, masjidun, masajidu, pintu, babun, abwabun, bacaan, buku bacaan, kitabun, kutubun, pena, qalamun, aqlamun, kunci, miftahun, mafatihu, ulangi panjang pendeknya, miftahun, mafatihu, meja atau kantor, maktabun, makatibu, ranjang tidur, sarirun, sururun, kursi, kursiyun, karosiyun, kemeja, komisun, kumusun, kumsonun, bintang, najmun, nujumun, dokter, tobibun, atibba'u, anak kecil laki-laki, waladun, auladun, laki-laki dewasa, rojulun, rijalun, siswa, tolibun, tullabun, dagang, tajirun, tujarun, anjing, kalbun, kilabun, kucing, kitun, kitotun, kitototun, keledai, himarun, humurun, hamirun, kuda, hisonun, husunun, ahsinatun, unta jantan, jamalun, jimalun, ayam jantan, dikun, duyukun, guru, mudarrisun, mudarrisatun, sapu tangan, mindilun, manadilu, imam, imamun, a'immatun, batu, hajarun, ahjarun, gula dan susu, sukarun, labanun, patah pecah, maksurun, maksurotun, terbuka, maftuhun, maftuhatun, duduk, jalisun, jalisatun, berdiri, waqifun, waqifatun, baru, jadidun, jududun, lama, qadimun, kudama, kudama'u, kecil, sogirun, sigorun, besar, kabirun, kibarun, kotor, wasihun, wasikhotun, bersih, nadhifun, nadhifatun, dingin, baridun, baridatun, panas, harun, harratun, dekat, qoribun, qoribatun, jauh, ba'idun, ba'idatun, berat, sakilun, sakilatun, ringan, khafifun, khafifatun, indah, tampan, cantik, jamilun, jamilatun, air, ma'un, miyahun, kertas daun, warokun, aurokun, bulan, manis, qamarun, manis, hulwun, orang sakit, maridun, marodo, maridun, mardo, iya, tulis, daftarun, dafatiru, orang kaya, goniun, agniyao, orang fakir, faqirun, fuqara'u, toko, dukkanun, dakakinu, apel, tufahun, tafafihu, lezat, lazizun, lizazun, tinggi, tawilun, tiwalun, pendek, qasirun, kisorun, bentar,
Bapak. Maksurun maksuratun. Bapak. Abun abaun. Ibu. Ummun ummahatun. Oh, pendek belum ya? Udah. Ayo. Kok diulang. Coba. Saubun siyabun. Surga. Jannatun jannatun. Mas. Zahabun adhabun. Roti sarapan. Khubzun Khubzun. khubzun Sarapan. futurun Harokatnya salah. faturun Mata. Ainun ayunun uyunun. Bunga. Bunga. bunga zahratun azharun Ikan. Samakun asmakun. Makan siang. Makan malam. godaun asyaun Mulut. Famun afwahun. Matahari sabun. syamsun sobunun Dada. Sodrun sudurun. Tamu. doifun duyufun Punggung. Zahrun adhurun zuhurun. Udara hawa. hawaun ahwiyatun Daging. Lahmun luhumun. Tangan. yadun aidi Saudara laki-laki. Ahun ihwatun ihwanun. Saudari. ukhtun akhwatun Utusan. Rasulun rusulun. Wajah. wajhun aujuhun wujuhun Teman. Sodikun asdiqa'u. Kepala. ra'sun ru'usun Jari jemari. Isba'un asabi'u. Kuku. zufrun azfarun Kamar. Ghurfatun urafun. Kamar mandi. mirhadun Kamar mandi. maridun Mari itu kan sakit. Hurufnya sama persis dengan merpati. hammamun Ham. hammamun hammamatun Kemudian toilet. Mirhadun marahidu. Kemudian dapur. matbahun matabihu Jam. Sa'atun sa'atun. Universitas. Universitas. jami'atun jami'atun Kelas. Faslun usulun. Tab. Kelas. Nah, ditambah ya. Kenapin 100 ya. Tab. Buka halaman berapa? Ayo wasolna. Halaman berapa? 25. Tab. As-safatul khamisatu wa isruna. Halaman 25. Tafadhol. Ikra. tamarinu al-awal Artinya apa tamarin? latihan Latihan. latihan Nah, jamak ya. al-awal ajib anil as'ilatil atiyati jawab dan harokati Enggak ada dan. jawab anil as'ilati dan Apa? harokati Enggak ada perintah itu. Tapi perhatikan. Tamarinu latihan-latihan. At-tamrinul awal latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. An itu memang tambahan dari ajib ya, ajaba yujibu. Maksudnya kalau diterjemah letternya ya jawablah tentang gitu ya. Tapi nggak perlu, terjemahan nggak perlu. Kayak bahasa kita itu apa? Dalam bahasa Indonesia cukup apa? Jawablah pertanyaan berikut ini. As'ilah itu soal.
Asilah itu jamak dari soal. Soal bahasa Indonesia ya soal atau pertanyaan. Kan soal itu serapan dari bahasa Arab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, silakan. Al-awwal, min aina anta? Dari mana kamu? Sesuai bacaan ya. Ana minal bayani. Bayan, antum bayan terus ya kemarin. Ana minal yabani. Dari mana kamu berasal? Saya dari Jepang. Saya perhatikan. Al-awalu yang pertama, min aina anta. Sekali lagi, kalau aina menanyakan posisinya ada di mana ya. Tapi kalau min aina menanyakan apa? Asal. Asalnya. Kalau ngobrolnya sama orang luar negeri, maka asal negara. Kalau ngomongnya sama Indonesia, kota atau desanya. Ya, kalau ngomongnya sesama tinggal Kerawang, ya, nah itu nama desanya, kecamatan atau desa. Sehingga terjemahan ini adalah berasal dari mana engkau? Berasal dari mana engkau? Ainal mubtada. Mubtada yang mana? Anta. Baik, khobarnya? Min aina. Ya, min aina berubah? Khobar berubah? Sibul jumlah. Nah, maka jawabannya kalau sesuai dengan percakapan kemarin itu antara al-mudarris dengan talibihi, mudarris dengan siswanya. Ana minal yabani, saya berasal dari Jepang. Ya, sama, kedudukannya sama ya, mubtada khobar. Lanjut. Astani. Hah? Iya, terus. Anta minal Filipin. Filipini. Apakah kamu berasal dari Filipin? La, ana minal Yabani. Tidak. Bukan. Ya, kalau ini kan bukan. Bukan. Saya berasal dari Jepang. Saya perhatikan. Asani nomor 2. Anta minal Filipini. A menanyakan apa kemarin? Benar atau salah? Benar atau salah. Kalau benar berarti apa? Nah, kalau salah? Apakah engkau berasal dari Filipina? Ainal mubtada. Anta Khobarnya? minal Filipini. Khobar berubah? Khobar berubah sifhul jumlah. Nah, la ana minal yabani. Bukan, saya berasal dari Jepang. Baik, lanjut. Asalis, man minas sini. Siapa yang berasal dari Cina? Baik. Huwa Muhammadun. Dari Cina. Ya. Baik. Dari Cina. Huwa Ammarun. Nah, Dia Ammar. baik, cara jawabnya gini ya. Asal itu yang ketiga. Man minas sini, siapa yang berasal dari Cina? Ini mana mubtada'nya? Mana mubtada'nya? Gak ada. Hah? Gak ada. Loh, kalau nggak ada berarti bukan kalimat no. Di sini fiil tidak ada, berarti kan tidak mungkin jumlah fi'li ya. Man itu isim atau fiil? Man Iskandar. Isim no. Namanya isim berarti ada kedudukan. Isim apa namanya? Isim apa namanya? Iskandar. Isyarah gimana? Kapan ngajari isyarah? Isyarah itu kan petunjuk, isyarat kan udah bahasa Indonesia. Apa kata tanya?
Bu Rumaiso, apa? Ya, Kata tanya apa bahasa Arabnya? kata tanya. Istifham. Iya. Ya paling ya. Istifham. Istifham itu ada dua ya. Sekali lagi istifham itu ada dua. Yaitu yang pertama isim, berupa isim. Yang kedua berupa huruf. Kalau huruf berarti nggak ada kedudukannya. Paham ya? Istifham itu ada dua, isim dan huruf. Kalau huruf itu nggak ada kedudukan. Seperti A itu isim atau huruf? Huruf no. Ya. Berarti nggak ada ke apa? Bahasa Arabnya apa? Kalau artinya apakah? Iya. Kan nggak peduli. La mahal alaminal i'rab. Kalau terjemahnya nggak berpengaruh. Ya. Ya, yang pengaruh itu kategori dalam bahasa Arab. Ya isim atau fi'il. Sudah? Man minas sini berarti mana mubtada'nya Bu Rumaiso? Sekarang gini, sebenarnya ini mudah loh, untuk mendeteksi mudah. Minas ini itu bisa tidak jadi mubtada? Enggak. Lah ya kenapa kok susah? Berarti man. Loh, masa tanda tanya? Tanda tanya bisa nggak jadi kedudukan jadi mubtada? Gampang mau gampang? Gampang. Enggak gampang. Tapi gampang sekali. Man. Iya kan? Kan di situ ada cuma man sama minas ini. Kalau terpisah kan tidak mungkin, min tidak mungkin kan, karena nggak ada kedudukan kan, ya. Gampang mau gampang? Gampang sekali. Perhatikan, antum nyari apa antum? Hah? Nyari apa? Nyari man itu kan termasuk makrifat. Apa? Man. Iya. Termasuk ma'rifat. Ma'rifat dari mana? Macam-macam isi ma'rifat itu. Iya, artinya. Jangan banyak-banyak. Udah itu, cari. Ini loh, di halaman halaman 15. Halaman 15. Isi macam-macam isi ma'rifat ada berapa? Ada 7. Ada nggak yang isim istifham macam-macam ma'rifat? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Nah, 18. hah? Antum ini kan ngageti antum ini. Antum baca. Emang istifham itu? Iskandar, Abu Rumaiso, perhatikan ke depan. Antum perhatikan ke depan. Ya, man itu nggak hanya isim istifham ya. Ya, bisa isi mausul. Yang tadi itu yang antum lihat itu isi mausul. Jadi gini, isim istifham itu bukan termasuk isim ma'rifat. Dia nakirah. Korelasinya, kenapa Iskandar nyari? Karena lo ini kok di depan. Iya enggak? Iya enggak? Padahal definisi mubtada. Iya, ini di awal atau di akhir? Ma'rifat nakirah. Kalau nggak ada di ma'rifat ya berarti nakirah gitu. Gampang apa gampang? Asal isi ma'rifat itu hafal. Ada 7. Ada nggak di situ? Nggak ada. Antum cari sampai malam aja nggak akan ketemu itu. Berarti nakirah apa ma'rifat? Nakirah. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh, kenapa? Ya karena ini jawabannya pasti itu ya. Sebenarnya gini loh.
Sering ketika menyebutkan definisi atau apa persyaratan itu hukum asal ya, hukum asal. Seperti mubtada itu hukum asalnya ma'rifat, ya. Tapi di sana ada kondisi mubtada dalam keadaan nakirah dan di awal kalimat itu boleh. Kondisinya ada berapa? Ada 5. Ada 5 kondisinya. Ya. Di antaranya apa? Ketika didahului oleh istifham. Jadi kalau ada kata tanya, nah itu menarik. Boleh. Jadi melanggar hukum asal. Pengecualian. Kalau ada kata, kalau kalimat pertanyaan itu enggak saklek sesuai kaidah ya, Pak? Iya. Kadang di awal, kadang di belakang. Iya. Kadang mubtadanya tahu-tahu ditaruh belakang. Kadang mubtadanya di depan, nakirah lagi. Enggak hanya itu. Kalau itu kan man ya, man istifham ya. Iya. Nah, ini ada contoh yang lain. Apa kedudukannya? La mahala. Enggak ada kedudukan. Ilahun nah, Allah ini bisa nggak jadi mubtada? Kan gampang. Nggak bisa karena berubah. Iya. Susunan sibuk jumlah ada 2 kemarin. Yang pertama susunan jar dan majrur, yang kedua dzarfun. Nah, ini dzarfun. Berarti ini mau nggak mau harus jadi kan nggak mungkin mubtada. Sibuk jumlah itu nggak ada mubtada. Dzarfun. Yo, nggak mungkin jar. Ini bukan huruf jar ya. Ma'a itu bukan huruf jar. Dia isim, dia justru isim. Dzarfun itu isim. Dzarfun itu isim. Aduh. Jadi sibuk jumlah dia. Paham? Nggak mungkin jadi mubtada. Lantas sobarnya mana? Masa tandanya? Kan nggak mungkin. Mana? Nakirah ma'rifat. Nakirah ma'rifat. Nah, lihat ini. Lo ini ditanwin, tidak ada alif lam. Nakirah ma'rifat. Ini nakirah no. Lo kok bisa bingung? Nakirah ma'rifat. Lah ya kau bingung. Tak kasih alif lam, nakirah ma'rifat. Kan sama dengan ini, kenapa bingung? Bingung karena masih belum tahu ya. Gampang kan? Nggak hanya gampang, gampang sekali. Bisa nyerna nggak itu? Bisa mencerna? Bisa ya? Lah, ini nggak sesuai dengan kaidah asal. Kenapa? Dalam keadaan nakirah di depan lagi. Iya nggak? Nah, sebenarnya ada 5 kondisi, tapi belum sekarang aja. Nanti aja ya. Kayaknya cuma 2, nanti kasihan ya. Ada 5 kondisi ini. Pengecualian dari hukum asal yang Anda sampaikan di awal. Nah, itu indahnya belajar bahasa Arab kan kayak gitu. Asik kan? Mengasihkan. Asal gini antum bersungguh-sungguh ya, mengasihkan. Baik, perhatikan ya, man minasi ini siapakah yang berasal dari Cina? Lah ini nanti man ini man sebagai apa di sini? Man sebagai apa di sini? Mubtada. Maka jawabannya juga mubtada. Lah siapa yang berasal darinya? Siapa yang berasal dari Cina? Ammarun. Berarti Ammar itu sebagai mubtada. Kalau antum tadi kan huwa Ammarun kan gitu. Ya kan? Berarti Ammar harus jadi mubtada. Berarti apa jawabannya? Ammarun. Ammarun minasin. Ya, ditulis. Paham Abu Rumaisa? Ayo.
Kalau jawabannya huwa minasi, benar nggak? Ya kurang tepat sih dari sisi susunannya. Huwa dia sudah. Amar. Tapi kalau ngomong sama orang Arab ya nggak apa-apa sih. Kalau sesuai dengan kaidah susunannya ya kurang tepat. Kan nanti man ini kan sama dengan jadi mubtada nanti. Ammarun minasin. Bahkan ngatakan Ammar tok, jawab Ammar tok itu udah dibenarkan. Berarti khobarnya terbuang, mahdhuf. Boleh. Itu boleh. Karena apa? Sudah pasti khobarnya itu minasini gitu loh. Orang Arab pasti paham ya? Lanjut. Silakan. Ar-rabi'u, yang keempat, min aina hamidun, berasal dari manakah Hamid? Baik, benar. Huwa minal Hindi, dia berasal dari India. Baik. Sama ya, susunannya disamain ya. Paham ya? Perhatikan. Ar-rabi'u min aina hamidun, berasal dari mana Hamid? Baik, ainal mubtada. Hamidun. Hamidun. Kabarnya? Min aina, berupa siful jumlah. Nah, santun. Belum. Betul. Baik, perhatikan jawabannya. Hamid tadi sebagai apa tadi? Hamid sebagai mubtada. Maka nggak perlu diulang. Nggak perlu diulang. Hamid nggak perlu diulang. Cukup pakai kata ganti. Kata ganti bahasa Arabnya apa? Kata ganti bahasa Arabnya itu apa? Domir. 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 Jadi cukup pakai domir. Itu apa? Huwa minal hindi. Paham ya? Paham nggak? Kan huwa tetap mubtada kan? Kemudian min aina yang ditanyakan kan min aina, bukan hamidnya kan? Berarti apa? Dijawab minal hindi. Dia berasal dari India. Lanjut. Al-khamisun. Aina zahabu Abbasun? Kenapa zahabu? Zahab kan emas. Zahabun, adhabun kan emas ya? Zahabu ya. Aina zahaba Abbasun? Kemana Abbas pergi? Nah ini kalau antum baca aina zahabu Abbasin, di mana emasnya Abbas? Emasnya Abbas diambil Abu Rumaisah. Antum namanya Nasrullah emang? Nasrullah siapa? Nasrullah doang. Oh. Nanti kalau antum ngasih nama nggak perlu alif lam. Jadi nama itu Nasrullah. Nama itu sudah makrifat. Jadi nggak perlu kasih alif lam lagi. Jadi ini kan agar makrifat kasih alif lam ya. Kalau nama nggak perlu alif lam. Karena memang nama itu kan macam-macam isim makrifat apa? Ada alam. Di antara nama alam itu nggak hanya nama orang ya. Nama kota bisa, gelar. Jadi itu sudah makrifat. Jadi nggak perlu pakai alif lam. Misalkan Yasir, nggak perlu al Yasir. Ini nggak apa-apa, udah terlanjur, nggak apa-apa. Maksudnya untuk anak kita. Lah, pertanyaannya, tentu nggak nanya. Loh, Ustaz, ada yang pakai alif lam? Itu rata-rata yang pakai alif lam itu bukan nama asli. Nisbah. Al Imam Asy-Syafi'i. Nisbahnya ke siapa? Pakai buyut. Al Imam An-Nawawi. Namanya bukan An-Nawawi, tapi nisbah ke tempat tinggal. Beliau lahir di daerah Nawa. Ya. Sama lagi yang ada alif lam. Itu semuanya nisbah. Nisbah itu boleh ke keturunan ke atas, boleh ke daerah. Antum asli mana?
Iya. Sundawi. As-Sundawi. Oh, berarti ke suku, bukan ke kota. Boleh ke suku boleh. Suku boleh, ke kota boleh. Jadi Nasrullah As-Sundawi. Nah, itu boleh. Terakhirnya dikasih. Ya. Antum Iskandar. Dan jangan Al-Iskandaria. Antum berasal dari Iskandar. Antum lahir di Iskandar antum. Bukan. Asli ya. Asli Iskandar. Paham ya? Gitu cara nama. Terus nama itu jangan jelek, nggak boleh. Zaman Nabi itu ada namanya jelek suruh ganti. Yang kedua, terlalu bagus nggak boleh. Contohnya siapa? Ismi. Artinya apa? Apa? Arti apa? Nama anak siapa? Iya, nggak boleh. Khair itu sebaik-baik, paling baik lah. Anwar sebaik-baik cahaya, nggak boleh. Sebaik-baik cahaya milik Allah. Ya, Khairul siapa itu? Satunya itu yang belajar Akbar. Wah, apalagi Khairul Akbar. Akbar itu yang ya Allah Akbarnya Allah Maha Besar, yang paling besar. Itu sebenarnya nggak boleh, cuma sudah terlanjur kita ya, maksudnya anak-anak kita. Ada Ikhwan itu, udah lahir anaknya, udah Ustaz. Siapa namanya? Raihan. Oh bagus. Anu Ustaz, ada kepanjangannya. Wah, apa kepanjangannya? Raihan Khairul Anam. Loh. Pokoknya kalau khair itu terlalu bagus nama. Khairul Anam apa? Sebaik-baik Anam itu manusia. Anak tanya, sebaik-baik manusia siapa? Iya Rasulullah, nggak boleh yang lain. Jadi nggak boleh. Nama memang doa, tapi terlalu bagus nggak boleh. Apalagi nama Khairul Anam, sebaik-baik manusia itu ya Rasulullah. Rasulullah paling bagus, paling baik. Ya, Khalilullah lah yang paling baik. Paham ya? Ini buat pembelajaran. Lah terus gimana Ustaz? Ganti, mumpung masih bayi. Oh bisa ya? Bisa. Kalau dewasa susah ganti nama. Nasrullah antum nggak mau ganti nama. Persyaratan ketat, dikira teroris nanti dia. Apalagi pakai jenggot ya. Wah, ini kebutuhannya apa ditanya. Itu Ustaz, waktu SD itu rapat Anas Nasrullah. Nah, Anas? Iya, Anas Nasrullah. Nah. SMP Anas spasi Rullah, tapi di akte itu Anasrullah jadi satu. Jadi saya ngikut pas STM ditanya mau yang mana ini, sesuai ini aja akte. Aduh. Jadi ya itu jadi Anasrullah itu jadi satu. Tapi dari itu semua haknya sama tuh. Apa? Dari Ya beda. bisa. Beda. Anas itu beda. Kalau Anasrullah itu alif lam, tapi salah. Dari sisi penulisan Anasrullah itu salah. Ini udah salah. Seharusnya Nasrullah. Ini nggak boleh tanwin, kenapa? Mudhof. Mudhof itu nggak mungkin alif lam. Berarti anak baru tahu sejarahnya gara-gara Anas. Anak baru tahu barusan. Dari sisi penulisan udah salah ini. Kaidah bahasa Arab. Ini mudhof, ini mudhofun ilaihi. Mudhof itu nggak pernah ada alif lam. Paham ya? Jadi dari sisi anu kurang tepat lah. Ya. Ternyata gara-gara. Loh kalau di akta apa? An-Nasrullah jadi satu. A double N. Ya alif lam itu kan. Ya, Nasrullah. Nasrullah. Ya. Karena akte itu dibikin pas anak SMP kalau nggak salah. Nasrullah juga sebetulnya mengandung tazkiyah, tapi nggak apa-apa. Dikatakan bagus sekali sih enggak. Tazkiyah. Sebagian ulama melarang, sebagian memakruhkan. Seperti Imam Nawawi itu dijuluki apa? Samsuddin. Sama ulama lain dijuluki Samsuddin. Mataharinya agama. Maksudnya pembela. Antum kan pembela Allah ini. Nasru itu Nasara yang suruh membela. Nah itu
Al-Imam Nawawi nggak suka dikasih itu karena mengandung tazkiyah. Ya, tapi dikatakan paling bagus sih enggak. Maksudnya ini orang tua ingin berharap beliau kepingin jadi pembela agama Allah. Amin. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Karena sebagian ulama membolehkan. Yang parah itu punya anak. Pasti terlalu bagus. Baik, lanjut. Al-dhahaba. Enggak, itu belum selesai ya. Jawabannya. Iya. Enggak, itu pertanyaannya apa? Terjemahnya maksudnya. Kemana Abbas pergi? Iya, benar. Terus jawabannya? Teman. Abbasun zahaba ilal mudiri. Pep. Ya. Perhatikan. Al-khamisu ini bukan dahabu ya, tapi dahaba. Kalau dahabun itu emas. Aina dahaba Abbasun? Ya. Kemana Abbas pergi? Mana mubtadanya? Abbasun. Kabarnya? Aina zahaba. Aina. Dahaba itu huruf atau isim? Huruf. Standar. Huruf atau isim? Dhahaba isim. Fi'il. Sudah apa belum itu? Dahaba yadhabu dihaban belum ya? Belum. Oh nanti ini ntar. Ya ini nanti tak masukin ini. Fi'il ya, fi'il dahaba apa? Pergi. Dahaba yadhabu dihaban. Itu fi'il. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, loh, kan ini didahului aina. Berarti kan jumlah ismiyah. Namanya jumlah ismiyah kalimat yang diawali oleh isim. Ya, benar. Definisinya benar. Cuma perhatikan. Definisi mubtada apa? Isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Nah, sekarang gini. Kalau di situ ada fi'il, kemudian diawali oleh isim, jangan langsung sekonyong-konyong, maksudnya tiba-tiba tanpa ditelusuri lagi, dia jumlah ismiyah, belum tentu. Ketika ada, meskipun ada isim di awal, tapi di tengah-tengah atau di setelahnya itu berupa fi'il, itu belum tentu jumlah ismiyah. Loh kenapa? Nah gini, dideteksi terlebih dahulu, yaitu fi'ilnya, dia fi'il lazim atau muta'addi. Tahu fi'il lazim? Ya. Fi'il ditinjau dari objeknya itu ada dua. Fi'il ditinjau dari objek. Objek kan? Ya. Fi'il lazim fi'il muta'addi. Fi'il lazim fi'il itu apa? Kata kerja ya? Fi'il yang tidak butuh objek. Fi'il tidak butuh objek. Itu hampir sama ya antara bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Bahasa Indonesia sama bahasa Arab itu sama. Contoh, makan butuh objek apa tidak?
Makan butuh objek apa tidak? Antum tahu objek enggak? Ada subjek, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, ada objek. Subjek apa bahasa Indonesia? Subjek itu apa? Aduh, bahasa Indonesia nggak bisa, apalagi besar. Subjek apa? Ya, pelaku, alias pelaku, orang yang melakukan pekerjaan. Paham ya? Kan susunan bahasa Indonesia kan SP, minimal SP, subjek predikat kan gitu. Yang lebih lengkap lagi SPO, subjek predikat objek. Kalau ada tambah lagi SPOK kan gitu. Makanya bahasa Indonesia harus paham ini. Ya kalau enggak ya mau belajar bahasa Arab ini kurang paham nanti agak sulitan. Subjek predikat objek keterangan. Subjek apa tadi? Pelaku alias orang yang melakukan pekerjaan. Kalau objek yang dikenai benar, yang dikenai pekerjaan. Bahasa Arabnya kalau subjek atau pelaku itu fa'il, subjek atau pelaku itu fa'il. Bukan fi'il ya, tulisannya gini, fa'ilun. Kalau objek yang dikenai pekerjaan itu namanya maf'ul, maf'ulun. Maf'ulun dia. Makan itu butuh objek apa enggak? Butuh loh. Saya makan. Kalimat sempurna apa tidak? Enggak, belum. Loh, antum mau makan apa maksudnya? Oh ya pokoknya yang penting saya makan. Paham nggak? Dia jadi sempurna kalau ada objek. Saya makan bakso. Paham ya? Saya makan bakso di Oranyono. Lah Oranyono ini keterangan tambahan. Paham ya? Melihat butuh objek enggak? Loh, ayo dijawab. Melihat butuh objek apa enggak? Ini bahasa Indonesia loh, hah? Ya butuh loh, melihat apa? Datang butuh objek enggak? Ya enggak no. Saya datang, udah cukup. Bahasa Arab juga enggak butuh objek. Kalau pergi butuh. Butuh, tapi dia kalau dalam bahasa Arab dahaba itu objeknya itu ditambah huruf jar. Jadi ada fiil yang itu sebetulnya termasuk muta'addi, tapi muta'addinya itu dengan tambahan huruf jar. Seperti contoh yang lain, nazar. Nazar itu melihat. Nazar itu melihat. Tapi dia butuh huruf jar. Nah, huruf jar di sini ada dua, ada ila, nazar ila, ada nazar fi. Nah, terus artinya sama nggak? Enggak, beda. Kalau nazar ila melihat. Kalau nadhara fi memikirkan, mempertimbangkan. Beda kan? Jadi ada yang memang butuh, ya contohnya dahaba aja lah, dahaba. Ini banyak ya, contohnya banyak yang fiil dia butuh muta'addi tapi bantuan huruf jar. Udah jadi pasangannya gitu loh maksudnya. Terus gimana kita tahu ini huruf jarnya ini? Ya dari sering istiqra, baca tulisan orang Arab, istimah, mendengarkan ucapan orang Arab. Ya kalau nggak mau bingung ya cek kamus, itu ada nanti gandengannya huruf jarnya. Dia butuh huruf jar ini, paham ya? Nah itu. Lah sehingga sebetulnya dahaba itu termasuk muta'addi ya. Dahaba itu masuk muta'addi, tapi butuh huruf
ila, ya, ilal maktabati. Apa maktabati? Apa maktabati? Perpustakaan. Dia laki-laki telah pergi ke perpus, ya rahmatullah. Paham ya? Nah di sini zahaba di sini sebetulnya memang butuh objek, ya, butuh keterangan, ya. Cuma nanti ini bukan maf'ulun bi nanti ya, kedudukannya bukan maf'ulun bi, nggak bisa, karena ada ilah. Setiap isim yang jatuh setelah huruf jar ini pasti majrur, i'rabnya majrur. Sedangkan maf'ulun bi itu pasti mansub, ya majrur. Karena ada ilahnya ini, banyak kasroh. Nah, kan kemarin sudah kan, ilal baiti ya, atau fil baiti, kasroh kan, majrur, pasti majrur. Sehingga aina di sini itu tidak bisa sebagai mubtada, tidak bisa sebagai mubtada. Dia menanyakan keterangan. Ya, kalau aina menanyakan keterangan apa? Kan keterangan ada dua, ada zaman, ada makan. Apa zaman? Zaman itu apa? Waktu. Makan? Tempat. Nah, ini menanyakan apa ini? Tempat. Iya benar. Santum, tempat. Ya, pokoknya aina itu nggak mungkin jadi mubtada, karena dia termasuk menanyakan tempat. Sedangkan menanyakan tempat itu nanti kedudukannya dzarfun. Dzarfun itu keterangan juga, keterangan. Dzarfun makan berarti. Kalau aina itu dzarfun makan. Kalau mata itu kan kapan? Dzarfun zaman. Kalau mata itu kapan bahasa Indonesianya? Kalau ini aina maka dzarfun makan. Ya, sehingga dia tidak bisa jadi mubtada. Tapi apa dia? Sebagai kedudukannya apa? Ya maf'ulun fih nanti. Maf'ulun fih. Maf'ulun fih itu nggak paham nggak? Maf'ulun fihi. Ini telepon. Jadi kalimat fi'liyah itu jadi ada kedudukan-kedudukannya tadi nanti. Apa? Kalimat fi'liyah ada kedudukan-kedudukan juga, sama kayak kalimat ismiyah. Oh iya, dia kan butuh fa'il. Kalau gini loh, kalau fi'ilnya, harokatnya itu sudah paten, nggak bisa diubah. Ini antum membaca dabu ya salah, udah paten dari sono, dahaba. Nah, kemudian ada Abbas di situ. Ya, Abbas. Nah, yang dimaksud itu nanti kedudukannya bukan ini, bukan ininya, bukan fiilnya. Ya, loh, fiil katanya ada irob. Iya irob. Kalau ini mabni pasti. Semua fiil madi itu mabni semua. Yang ada murabnya itu hanya pada fiil mudhari saja. Kalau fiil madi itu pasti mabni. Tahu mabni? Nggak berubah harokatnya. Udah paten, dahaba ya dahaba. Nggak akan berubah dia. Kalau isim kan ada yang berubah, ada yang tidak, kan sama. Abbasun lah. Ini kedudukan inilah yang dicari. Apa? Sebagai apa? Pelaku, fa'il. Ini kedudukannya fa'il. Abbas kedudukannya sebagai fa'il. Apa rumusnya fa ya? Fa'il, ini fa'il. Fa'il itu tadi itu. Fa'il. Ya. Rumusnya fa. Pelaku. Lah, fa'il ini i'rabnya pasti marfu. Sama dengan mubtada khobar. Antum cek halaman 59 pada tabel Muhtarob. Udah ketemu? Ini perhatikan. Macam-macam yang isim yang marfu, di situ ada fa'il. Udah ketemu? Terus mubtada khobar, mubtada itu nomor 3, khobar nomor 4. Udah, paham?
Nah, jadi fa'il, mubtada, khobar yang sudah kita pelajari itu pasti marfu. Pasti marfu. Loh, ini tanda marfu'nya dengan apa ini? Dengan dhamma, karena termasuk isi mufrad. Apa mufrad? Ismun mufradun. Apa mufrad? Kata tunggal muncul yang satu. Abbas kan satu. Ya, itu halaman 58. Tanda-tanda isim mu'rab. Nih. Perhatikan ini. Nih, antum perhatikan. Ini tanda-tanda. Alamat itu tanda. Ya, alamat itu tanda. Ya. Pokoknya yang mu'rab bukan mabni ya. Kalau mabni nggak memiliki tanda. Tapi selain mabni yaitu isim mu'rab, ini isim mufrad. Itu ada tanda. Tanda i'rab itu ada dua, harokat sama huruf. Ya. Yang selama ini kita pelajari ini masih isim mufrad. Tanda marfu'nya dhammah, tanda mansubnya fathah, tanda majrurnya kasrah. Nah, nahwu yang mempelajari ini, nahwu itu mempelajari harokat ini. Harokat dhammah ini menentukan apa? Kedudukan dan arti. Kedudukan lah. Nah, ini kedudukannya sebagai apa ini? Tadi. Kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Kalau ini gampang bisa ditebak kan. Kalau ini bisa ditebak. Misalnya ini. Ro'a itu apa? Melihat. Ini lihat Muhammad yang melihat dan mungkin tidak harapin fathah. Sedangkan fa'il itu selalu marfu, tanda marfu dengan dhamma. Kan isim mufrad yang masih kita pelajari, isim mufrad. Sehingga mana di sini? Muhammad telah melihat Zaid. Zaid maf'ulun bi. Kalau maf'ulun bi itu i'rabnya selalu mansub. Pasti mansub. Nah, ini yang menentukan kedudukan harokatnya. Jadi kita tahu harokat kalau kita tahu kedudukan. Kalau kayak ini masih mending loh. Misalkan kalau kayak gini. Ro'a Musa Mustafa. Ini failnya mana? Nah, ini agak susah. Kenapa? Karena dia tanda marfu ya Musa, mansub bacanya ya Musa, majrur yang bacanya Musa. Kan tidak mungkin Musu, Musa, Musi, lo nggak ada alif. Kan tidak mungkin dhammah ketemu alif, kasrah ketemu alif. Kan tidak mungkin. Mungkin nggak? Kan matobi ya. Iya kan? Ada nggak kasrah ketemu alif? Ada. Ada. Saya kasih contoh. Saya tidak penasaran. Ini bacanya apa? Bacanya apa ini? Mi'ah. Apa mi'ah? Hah? Mi'ah itu ma'un, kan sudah ada ma'un, yahun. Kan sudah dihafal itu. Mi'atun apa? Kamu orang apa? Orang Jawa. Oh Jawa. Satus. Apa satus? Satus. Apa satus?
Apa 100? 100. Artinya 100. Ini apa harokannya? Asal. Ini apa? Alif. Mana kata? Wong huruf kok harokannya kasrah ketemu alif. Berarti bisa nggak? Aslinya nggak bisa no. Bingung sendiri. Terus antum nggak penasaran? Loh ini kok bisa gini tulisannya? Kok bisa gini tulisannya? Gini loh. Suatu ketika kisah ini enggak. Jadi gini. Dulu itu ya, terutama zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada harokat. Jelas ya nggak ada harokat. Masih mending nggak ada harokatnya. Iya kan? Kitab yang Ana miliki juga gundul kan? Yang lebih aneh lagi, nggak ada titik. Titik itu nggak ada. Memisahkan kalimat yang satu sama yang lain. Misalkan gini, apa bacanya itu? Nggak ada titik. Nun titik 1 atas, ha titik 1 bawah, ha titik 2, sa titik 3. Jim titik 1, oh titik ya. Ini nggak ada. Hebat dah zaman dulu. Nggak ada pelajaran nahwu itu, nggak ada. Pelajaran nahwu lo nggak ada. Orang-orang belajar nahwu. Hah? Orang-orang belajar nahwu nggak? Dulu apa sekarang? Kalau dulu memang nggak ada. Dulu nggak ada. Oh sekarang belajar. Orang nggak belajar nahwu nggak bisa baca. Anak pernah ngetes anak SMP loh. Bacanya salah dia, tapi terjemahannya benar. Maksudnya dia paham maknanya. Bacanya loh salah. Seharusnya misalkan ro'a Muhammadun, dia bacanya ro'a Muhammadun Zaidan misalkan. Lah dia bacanya ro'a Muhammadin Zaidan misalkan. Ngawur lah maksudnya. Harokat terakhirnya salah. Dulu itu nggak ada nahwu. Hebat apa hebat? Lah kita belajar nahwu aja puyeng. Lo orang Arab lo belum tentu bisa. Cuma dia bisanya ngomong. Tapi kalau baca itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa baca nggak? Buta beliau. Memang itu hikmahnya. Biar tidak disangka apa untuk membantah orang-orang musyrik. Nabi Muhammad itu membuat-buat Al-Quran itu dibuat-buat. Kan nggak bisa dibantahkan kan? Oh beliau nggak bisa baca tulis, kan nggak mungkin. Seorang ummi itu nggak bisa baca tulis, paham ya? Jadi dulu itu kayak gini. Ini bisa dibaca minhu, bisa dibaca mi'ah. Ini mi'ah, mi'atun, bisa dibaca minhu, karena nggak ada titik. Akhirnya ketika Islam tersebar, orang bingung bacanya ini, sehingga untuk membedakan, nah, baru bisa bedakan. Kalau ini bacanya min, ini bacanya mi'atun. Aslinya nggak bisa ini, cuma hanya sekedar untuk bedakan. Ketika Islam tersebar, bahasa Arab mulai ditinggalkan, bingung lagi. Akhirnya dikasih titik. Pak dikasih titik, tak dikasih titik, tak dikasih titik, sehingga bisa bedakan. Alhamdulillah. Terus berkembang, ada tambahan. Penemunya kasih tambahan ini. Ini titik. Apa tambahannya? Huruf. Apa ini? Huruf. Iya, apa ini huruf apa? Hamzah. Peletak penggunaan tulisan hamzah ini bernama hamzah. Kalau yang meletakkan ini namanya Iskandar, ini pasti huruf Iskandar. Iya enggak? Iya enggak? Kebetulan yang
yang meletakkan pertama kali Hamzah itu Hamzah, bukan Iskandar. Coba Iskandar lahir duluan, belum tentu bisa menemukan ini, ya enggak? Paham ini asal usulnya ini? Karena gini loh, pertama kali terjadi kesalahan dalam bahasa, dalam pengucapan, dalam harokat itu pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan Umar bin Khattab itu menyebar Islam, ya kurang lebih bisa menguasai sepertiga dunia. Sehingga kan orang-orang ajam ya, rata-rata kan orang ajam, orang non Arab. Lah itu pada zaman Umar itu sudah ada kesalahan bahasa ini. Ketika ada pasukan pemanah, latihan manah, salah cara manahnya, anak nggak bisa ya. Maksudnya anak metode manah nggak, karena nggak pernah belajar lah. Nah itu salah, ditegur sama Umar. Cara manah jangan seperti itu. Apa kata mereka? Ya wajar lah. Nahnu qaumun muta'allimin. Umar tambah marah Umar. Kamu salah cara memanah itu masih lebih mending daripada kamu salah dari sisi bahasa, dari sisi nahwu, dari sisi pengucapan. Antum tahu nggak kira-kira kesalahannya? Kata mereka, nahnu qaumun muta'allimin. Nah, ini masalah i'rab tadi itu. Yang benar adalah seharusnya dia mengucapkan nahnu qaumun muta'allimun pakai wawu, tanda marfu dengan huruf, bukan dengan harokat. Tadi muta'allimin dengan ya, seharusnya pakai wawu. Dan kita belajar ini nanti belajar seperti itu, tanda-tanda i'rab. Kenapa harokatnya dhamma? Itu yang kita pelajari. Oh ya enggak? Kemudian juga ada kesalahan ketika zamannya Ali bin Abi Thalib, itu ada kesalahan juga. Kemudian juga zamannya Al-Kisai itu dikisahkan ketika malam hari keluar rumah sama putrinya. Assalamualaikum. Udhul, masuk. Ditutup Pak, tutup kembali. Perhatikan. Jadi ketika malam hari Al-Imam Al-Kisai itu ahli nahwu ya, ulama nahwu ya, ulama nahwu dari apa? Kufah. Dia ngomong sama putrinya. Oh, putrinya yang nanya, putrinya yang ngomong dulu. Ma ajmalus samai. Ma ajmalus samai. Bapaknya ngomentari an-najmu atau najmun. Kata putrinya, wahai bapakku, saya tidak sedang bertanya, saya nggak bertanya. Ini keindahan, keunikan bahasa Arab ya. Jadi kata putrinya, ma'asmalu samai, maka bapaknya ngomentari najm. Saya nggak bertanya, wahai bapakku, saya itu takjub keindahan langit. Berarti kamu salah ngomongnya. kalau ngarokatin kayak gini, ini pertanyaan. Apa yang paling indah di langit? Ya bintang, iya nggak? Iya nggak? Masa pegunungan kan di langit ya? Apa? Bintang, galaksi, ya itu kan termasuk bintang lah semuanya. Ya. Seharusnya yang kau ucapkan kalau takjub ini nanti ada nanti hurufnya sama, harokatnya yang beda. Ma'ajmal sama, betapa indah langit itu, alangkah indahnya langit itu. Paham nggak? Beda harokat loh, beda di luar biasa. Makanya jangan sembarangan baca Al-Quran nanti salah harokat, salah panjang pendeknya, beda arti. Hati-hati ya, hati-hati ya.
baca Al-Quran itu nanti salah arti nanti. Paham? Indah kan ternyata bahasa Arab kan? Bikin tenang kan hati? Bikin tenang apa bikin pusing? Gak apa-apa, itu biar sebagai penyemangat lah, insya Allah bisa. Ayo diselesaikan itu. Aina dhahaba Abbasun. Nah, kalau itu ini bukan jumlah ismiyah ya, tapi jumlah fi'liyah. Meskipun dia diawali oleh aina, aina itu isim, tapi dia nggak bisa jadi mubtada. Ya, karena kenapa? Karena itu menanyakan keterangan. Ya, yang menanyakan keterangan atau dorfun itu nggak bisa jadi mubtada. Dia bisa jadi apa? Keterangan dia keterangan. Sehingga Abbasun sebagai apa? Fa'il ditulis. Sudah. Kalau dhaba nggak perlu. Kalau dhaba itu fi'il madhi namanya. Jawabannya Abbas nggak perlu diulang. Nggak perlu juga. Kan jumlah fi'liyah ini. Jumlah fi'liyah. Berarti tinggal apa? Dhahaba. Langsung dhahaba. Dhahaba ilal mudiri. Loh, kenapa enggak pakai huwa? Enggak perlu, karena dia kalau antum mengatakan huwa, ya enggak apa-apa sebetulnya. Huwa dhahaba ilal mudiri. Ini nanti jadi mubtada, ini khobar. Pertanyaannya berupa jumlah apa? Fi'liyah. Maka hendaknya ini perlu. Dhahaba ilal mudiri. Berarti jawabannya berupa jumlah apa ini? Iya. Mudiri. Al-mudiri. I'rabnya majrur karena ada isim huruf jar. Sekarang fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Nanti tak kasih tahu ya cara mencari fa'il. Nanti tak kasih tahu, dicatat ya. Cara mencari fa'il. Tapi nanti nunggu temen-temennya masuk aja. Fa'ilnya itu sebetulnya berupa isim dohir ya. Ternyata di sini nggak ada. Kalau nggak ada berarti fa'ilnya itu pasti ada di dalam fi'il itu sendiri. Karena ingat, setiap fi'il pasti mengandung dhamir. Setiap fi'il pasti mengandung dhamir. Kata ganti. Ya, dhamir pada fi'il itu ada dua, dhamir dohir, dhamir mustatir, nanti aja. Dhamir dohir, dhamir mustatir. Ini berarti mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun takdir kembali gas. Jadi takdirnya itu huwa. Huwa itu apa? Dia laki. Dia satu laki-laki. Jadi jawabannya dhahaba ilal mudiri. Nomor 6. Silakan. Yang keenam, adhahaba Aliyun ilal mudiri. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? La, dhahaba ilal mirhadi. Benar, udah benar itu. Tidak. Ali dia kan tidak ada kata Ali jawabannya. Antum tadi kasih pakai kata Ali enggak kan? Ya dia kan. Loh, terus mana dianya? Dianya terdapat dalam dhahaba. Apa? Dia pergi ke toilet. Nah, asadisu yang keenam. Adhahaba Aliyun ilal mudiri. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Mana mubtadanya? Enggak ada, pinter. Jawabannya enggak ada karena berubah jumlah fi'liyah. Pinter gitu ya. Itu ya cara jawab ya. Nah, jumlah fi'liyah dan jumlah fi'liyah pasti kan ada fi'il ya. Dan fi'il itu pasti butuh apa? Butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Aliyun. Pinter. Kalau di sini ada aliyun. Makanya bacanya aliyun ya. Aliyun sebagai fa'il. Makanya dia harokatnya dhamma. Karena fa'il itu i'rabnya selalu marfu. Tanda marfu'nya dengan dhamma. Cara ngeceknya itu halaman 58 itu. Tanda marfu'nya. Alamatu raf'i, alamatu
halati raf'in. Udah ketemu? Kan ini Ali ini isim mufrad. Nah, kalau isim mufrad. Nah, ini dengan doma. Iya. Tanda rofaknya isim dengan. Jawabannya la dhahaba ilal mirhati. Tidak. Dia telah pergi ke toilet. Ya, dia telah pergi ke toilet. Benar udah. Fa'ilnya mana nanti? Yaitu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Huwa kembali ke aliyun. Nanti kita sampaikan lagi. Tunggu pertemuan yang akan datang insyaallah. Man lau soal, ada yang perlu tanyakan? Ada yang tanyakan? Bisa insya Allah ya. Banyak yang belum paham. Iya, pelan-pelan. Makanya ini nggak enak lanjutin. Biar otaknya nggak mendidih. Pelan-pelan karena juga temennya nanti khawatir ketinggalan banyak. Karena kita sudah memasuki jumlah fi'liyah. Ada yang tanyakan mungkin sebelum kita tutup? Tapi kalau nggak ada, kita akhiri doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta tolong dimatiin. Sebentar.